Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Fani Sweni Putri dengan NPM 0371171102. Selanjutnya ada Siti Horiah dengan NPM 0371171104 dan Ana Yulianti dengan NPM 0371171113. Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar. Maksudnya itu, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan, dan keterampilan siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar siswa. Pokok bahasan pada presentasi kali ini itu ada 6 materi, yaitu media visual, media audio, media audiovisual, media cetak, media model, dan media realita. Yang pertama ada media visual. Media visual adalah media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan atau media yang hanya dapat dilihat. Media visual terbagi menjadi 2. Yang pertama media visual yang diproyeksikan. Maksudnya adalah media yang menggunakan alat proyeksi atau proyektor sehingga gambar atau tulisan tampak pada layar screen. Yang kedua ada media visual tidak diproyeksikan atau non-project visual. Ini berupa gambar, fotografik, dan media grafis. Materi selanjutnya yaitu mengenai media visual yang tidak diproyeksi, yaitu yang pertama ada gambar fotografik. Fotografik ini termasuk ke dalam gambar diam atau mati, misalnya gambar tentang manusia, binatang, tempat, atau objek-objek lainnya yang berkaitan dengan isi atau bahan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Lalu yang kedua ada media grafis. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Ada beberapa jenis media grafis yang lazim dipakai dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada sketsa. Sketsa merupakan gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari bentuk objek tanpa detail. Sketsa juga selain dapat menarik perhatian murid, juga dapat memperjelas penyampaian. Yang kedua ada gambar. Gambar yang dimaksud dalam media grafis adalah gambar karya tangan dan bukan foto hasil teknik fotografi. Penyajian objek melalui gambar dapat mengungkapkan isi atau bahan pembelajaran. Yang ketiga ada grafik. Grafik merupakan pemakaian lambang visual untuk menjelaskan perkembangan sesuatu keadaan dengan menggunakan titik, garis, atau bentuk-bentuk dan diberi keterangan yang sesuai. Tujuan penggunaan grafik yaitu untuk menjelaskan data statistik secara visual, untuk memperlihatkan hubungan dan perbandingan. Selanjutnya yang keempat, bagan. Bagan merupakan penyajian ide-ide atau konsep-konsep secara visual yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan. Bagan juga mampu memberikan ringkasan, butir-butir penting dari suatu presentasi. Yang kelima ada poster. Poster di sini merupakan media grafis perpaduan antara gambar dengan tulisan untuk menyampaikan informasi, saran, berupa peringatan dan ide-ide lain. Yang keenam ada kartun atau karikatur.
Tujuan penggunaan kartun karikatur dalam pembelajaran yaitu sebagai bahan penggerak perhatian untuk menyerahkan perubahan tingkah laku atau sikap tertentu sebagai ilustrasi dari suatu pokok masalah atau pelajaran sebagai alat mempertinggi motivasi dan keaktifan. Yang terakhir ada peta dasar. Peta dasar ini merupakan penyajian visual yang merupakan gambaran datar dari permukaan bumi. Pada biasanya digunakan sebagai media dalam pelajaran ilmu bumi atau ilmu pengetahuan sosial pada umumnya. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Media audio ini adalah suara-suara atau bunyi-bunyi yang berkaitan dengan materi pembelajaran, direkam dengan menggunakan alat perekam suara, kemudian hasil perekamannya tersebut didengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Media audio ini mempunyai sifat yang khas, yaitu yang pertama, hanya mengandalkan suara indera pendengaran, yang kedua personal, yang ketiga cenderung satu arah, yang keempat mampu menggugah imajinasi. Kemudian media audio ini mempunyai fungsi yaitu untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran. Contoh media audio ini yaitu yang pertama itu ada program kaset suara, yang kedua itu program radio. Media audiovisual adalah media perantara atau penggunaan materi dan penyerapan melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media audiovisual ini mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis media, yaitu auditif atau mendengar dan visual atau melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Materi audio dapat digunakan untuk yang pertama mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar, yang kedua mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat masing-masing, yang ketiga menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa, yang keempat menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau sesuatu masalah. Di sini ada jenis-jenis media audiovisual. Yang pertama itu audiovisual murni, contohnya itu film bersuara. Lalu ada video, yang ketiga itu televisi. Yang kedua itu ada audio-visual tidak murni, yaitu media unsur suara dan gambar berasal dari sumber yang berbeda. Audio-visual tidak murni ini sering disebut juga dengan audio-visual diam plus suara, yaitu media menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara. Selanjutnya di sini ada media cetak. Media cetak adalah sebuah media yang menyampaikan informasi dengan secara tertulis yang memiliki manfaat untuk peserta didik. Contohnya itu koran, majalah, buku, dan lain sebagainya. Media model atau disebut juga media 3 dimensi yang sering digunakan dalam pembelajaran. Media ini merupakan tiruan dari beberapa objek yang nyata seperti objek yang terlalu besar, objek yang terlalu jauh, dan objek yang terlalu rumit untuk dibawa
ke dalam kelas dan sulit untuk dipelajari wujud aslinya. Ini ada media realita. Media realita ini adalah alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman langsung kepada anak peserta didik. Media realita ini merupakan benda yang sesungguhnya seperti mata uang, benda-benda di sekitar, tumbuhan, binatang yang tidak berbahaya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, ada komputer proses belajar, yaitu menggunakan komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan, dan mengetes kemajuan belajar siswa. Selanjutnya yaitu multimedia, kombinasi dari dua media yaitu input dan output. Dari data, media ini dapat berupa audio, animasi, video, teks, grafik, dan gambar.